Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asas Yulia dengan NPM A1G0200012 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang zat dan perubahannya. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama wujud zat, dua organisasi, dan yang ketiga perubahan zat. Semua benda-benda yang ada di sekitar kita adalah zat. Yang sering kita temui misalnya air putih, sirup, dan sebagainya juga merupakan contoh zat. Jadi, zat atau disebut juga materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Yang pertama, wujud zat. Wujud zat ada 3, yaitu 1 padat, 2 cair, 3 gas. Yang pertama, padat. Ciri zat padat yaitu bentuk dan volumenya tetap. Misalnya, kelereng yang bentuknya bulat dipindahkan ke dalam gelas akan tetap berbentuk bulat. Begitu pula dengan volumenya. Volume kelereng akan selalu tetap walaupun berpindah tempat ke dalam gelas atau ke wadah yang lain. Pada umumnya, zat padat berbentuk kristal, seperti gula pasir atau garam dapur, atau amor, seperti kaca dan batu granit, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, partikel zat padat memiliki sifat yaitu 1. Letaknya sangat berdekatan, 2. Susunannya teratur, yang ketiga, gerakannya tidak bebas, hanya bergetar dan berputar di tempatnya. Yang kedua, yaitu cair. Zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan yang ditempatinya. Apabila air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Misalnya dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya sama dengan botol. Jadi bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Tetapi volumenya selalu tetap. Hal ini disebabkan karena partikel-partikel penyusunnya agak berjauhan satu sama lain. Selain itu, partikelnya lebih bebas bergerak karena ikatan antar partikelnya lemah. Jadi, partikel zat cair memiliki sifat yaitu pertama, letaknya berdekatan, kedua, susunannya tidak teratur, yang ketiga, gerakannya agak bebas, sehingga dapat bergeser dari tempatnya, tetapi tidak lepas dari kelompoknya. Yang ketiga yaitu gas. Ciri dari gas diantaranya bentuk dan volume berubah sesuai dengan tempatnya. Gas yang terdapat di balon memiliki bentuk dan volume yang sama dengan balon. Gas yang terdapat di dalam botol, bentuk dan volumenya sama dengan botol. Partikel-partikel gas ini bergerak acak ke segala arah dengan kecepatan bergantung pada suhu gas. Akibatnya, volumenya selalu berubah. Jadi, dapat disimpulkan partikel zat memiliki sifat yaitu 1. Letaknya sangat berjauhan, yang kedua, susunannya tidak teratur, yang ketiga, geraknya bebas bergerak, sehingga dapat bergeser dari tempatnya dan lepas dari kelompoknya, sehingga dapat memenuhi ruangan. Yang kedua yaitu organisasi. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Baiklah, yang pertama yaitu zat murni atau zat tunggal. Zat tunggal atau disebut juga zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu jenis atau satu materi saja. Banyak jenis benda dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui yang merupakan contoh zat tunggal. Misalnya air, garam, gula, emas 24 karat, dan sebagainya. Zat tunggal dibedakan lagi menjadi 2, yaitu berupa unsur dan senyawa. Nah, yang pertama ada unsur.
Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun dengan reaksi kimia. Misalnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, lembaga, perak, seng, oksigen, dan sebagainya. Nah, kata atom berasal dari bahasa Yunani, atomos, berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Partikel penyusun atom ini terdiri dari proton, elektron, dan neutron, di mana proton ini bagian penyusun atom yang memiliki muatan positif, sedangkan elektron yaitu bagian penyusun atom yang bermuatan negatif, dan neutron merupakan bagian penyusun atom yang netral atau tidak bermuatan. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini. Ini dinamakan dengan nukleus atau inti atom, di mana inti atom ini terdiri dari partikel bermuatan positif atau proton ini dan partikel yang tidak bermuatan atau neutron. Nah, ini. Nah, ada juga kulit atomnya ini terdiri dari atau diisi oleh partikel negatif atau disebut juga dengan elektron. Nah, selanjutnya yaitu ada sebuah contoh. Ini X ini simbol dari unsur, di mana dengan A ini nomor atom atau jumlah proton. Saat netral atau tidak bermuatan akan sama dengan jumlah elektron. Nah, yang B itu adalah nomor massa, melambangkan jumlah proton ditambah jumlah neutron atau disebut juga dengan jumlah nukleon. Nah, yang C ini adalah muatan atau bilangan oksidasi atau bilox, terdiri dari melepas elektron positif dan menangkap elektron atau bertambah atau negatif. Nah, selanjutnya, walaupun partikel-partikel ada yang berbeda, ada kemungkinan atom penyusunnya sama, atau disebut dengan kesamaan partikel subatomik. Nah, yang pertama itu ada isotop. Isotop ini nomor atomnya sama atau proton dan nomor massanya berbeda atau neutron. Mudahnya angka di bagian bawah sama sedangkan angka di bagian atas berbeda. Nah, dapat kita lihat pada contoh di sini. Ini sebuah atom Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Nah, yang kedua, atom Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 24. Nah, jadi nomor atomnya sama, tetapi dengan nomor massa yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu isoton. Isoton ini neutronnya sama, tetapi nomor atom dan nomor massa berbeda. Misalnya pada contoh ini kan, ini sebuah atom Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23, dan ini atom magnesium dengan nomor atom 12 dan nomor massa 24. Jadi, agar kita lebih mudah menghitungnya, neutronnya ini sama 23 dikurang 11, hasilnya 12, dan ini 24 dikurang 12, hasilnya 12. Jadi, neutronnya sama, tetapi nomor atom dan nomor massanya berbeda. Yang ketiga yaitu isoelektron. Elektronnya sama, tetapi nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Biasanya terjadi pada ion.
Nah, atom itu ada yang proton netral, ada yang bermuatan atau yang disebut dengan ion. Nah, ion ini ada dua, yaitu ion positif, artinya melepas elektron, dan ion negatif, artinya menerima elektron. Nah, di contoh ini, yaitu ion negatif, yaitu ion yang menerima elektron. Nah, di sini atom S dengan nomor atom 16, nomor massa 32, dan menerima elektron sebesar 2. Sedangkan yang ini, atom Cl dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35, dan menerima elektron 1. Jadi di sini, elektronnya sama, 16 ditambah 2, 18, dan 17 ditambah 1, 18. Jadi di sini isoelektron ini elektronnya sama-sama 18. Nomor masanya dan nomor atomnya berbeda. Nah, yang keempat yaitu isobar. Nomor masanya sama namun nomor atomnya beda. Nah, di sini ada contoh, dapat kita lihat. Atom N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Di sini atom O dengan nomor atom 8 dan nomor massa 14. Jadi di sini nomor massanya sama-sama 14. Nah, baik, yang kedua yaitu senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang berikatan melalui reaksi kimia. Misalnya air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Nah, gabungan dari dua atom atau lebih yang berasal dari unsur yang sama atau berbeda disebut molekul. Apabila atomnya berasal dari unsur yang sama, maka molekul tersebut dinamakan molekul unsur. Jika satu molekul tersusun atas dua atau lebih atom dari unsur yang berbeda, maka disebut molekul senyawa. Nah, di sini ada dua ikatan, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion terbentuk akibat adanya melepas atau menerima elektron oleh atom-atom yang berikatan. Jadi, atom-atom yang melepas elektron menjadi ion positif atau ini kation, dan atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion, ini seperti di gambar. Nah, ikatan ion biasanya disebut ikatan elektrovalen. Misalnya natrium klorida, magnesium oksida, kalsium fluorida, litium oksida, aluminium fluorida, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Nah, pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan PeI, dan pasangan elektron yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas atau PeB. Nih, ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam. Misalnya hidrogen, nitrogen, klorin, bromin, iodium, dan sebagainya. Nah, zat atau materi yang kedua yaitu campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi. Zat campuran merupakan zat atau materi yang berupa kumpulan dari dua zat tunggal atau lebih. Dalam zat campuran, sifat-sifat asal masih tetap nampak. Contoh, zat campuran dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu gas nitrogen yang ada di atmosfer. Nah, berdasarkan sifatnya, zat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, homogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur merata atau sempurna. Campuran homogen ini, zatnya tidak dapat dibedakan atau dipisah. Campuran homogen disebut juga larutan, yaitu campuran yang di segala bagian mempunyai komposisi yang sama, sehingga terlihat seperti zat tunggal.
Misalnya larutan oralit, campuran air gula garam, sirup, campuran air gula pewarna makanan, perasa, dan sebagainya. Misalnya kita sering meminum teh manis. Nah, teh manis ini merupakan campuran dari air, gula, dan teh. Air dan teh termasuk campuran homogen. Karena air dan teh yang tidak dapat dibedakan lagi antara bagian teh dan airnya. Tetapi sifat masing-masing dari kedua bahan tersebut masih ada. Nah, yang kedua yaitu heterogen. Nah, zat campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur tidak merata atau tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen ini, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Campuran heterogen merupakan campuran yang di segala bagian mempunyai komposisi yang tidak sama. Dalam campuran heterogen ini, biasanya perbedaan fase masing-masing penyusunnya dapat terlihat dengan jelas. Misalnya, secangkir minuman kopi tumbuk, campuran air pasir, campuran air dan minyak, dan sebagainya. Pada gambar terlihat ada campuran pasir dan air. Akan terlihat sifat dan bentuk asli air walaupun menjadi keruh. Hal ini juga terjadi pada pasir. Sifat dan wujudnya akan tetap nampak. Yang terakhir yaitu perubahan zat. Perubahan zat ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan fisik adalah tidak terbentuk zat jenis baru. Zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisik. Nah, perubahan fisika ini dapat kembali ke asalnya. Ada beberapa contoh perubahan fisik. Yang pertama, perubahan wujud fisika. Perubahan wujud fisika ini ada perubahan wujud zat, di mana padat menjadi cair disebut mencair, cair menjadi padat disebut membeku, cair menjadi gas disebut menguap, gas menjadi cair disebut mengembun, padat menjadi gas disebut menyublim, dan gas menjadi padat disebut mengkristal. Jika panas diberikan kepada suatu zat seperti pada proses meleleh, menguap, sublimasi, prosesnya adalah endoterm, karena meningkatnya panas suatu zat menyebabkan kecepatan molekul bergerak lebih cepat. Nah, jika panas dikeluarkan dari suatu zat, seperti dalam proses meleleh dan kondensasi, prosesnya disebut eksoterm. Dalam hal ini, berkurangnya panas menyebabkan kecepatan bergerak lebih lambat. Yang kedua yaitu perubahan bentuk. Misalnya, selembar kertas digunting-gunting menjadi potongan-potongan kertas kecil. Maka potongan kecil ini masih tetap memiliki sifat yang sama dengan kertas semula. Hanya saja yang berubah itu bentuk dan ukuran kertasnya. Ada contoh lain, misalnya beras ditumbuk menjadi tepung, batu dipecah menjadi kerikil, kayu dipotong-potong, dan sebagainya yang dapat kita temui di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan satu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Perubahan kimia sifatnya kekal. Ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuk zat jenis baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selama terjadi perubahan, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Ada ciri-ciri yang menyertai terjadinya reaksi kimia. Yang pertama yaitu terjadi perubahan warna. Misalnya, perubahan warna pepaya yang belum masak berwarna hijau, menjadi kuning saat sudah masak. Perubahan warna ini menunjukkan adanya perubahan komposisi zat dalam buah pepaya, antara pepaya muda dan yang sudah masak tersebut. Yang kedua, terjadinya perubahan suhu. Misalnya, larutan asam klorida dalam tabung reaksi ditambahkan larutan natrium hidroksida, maka akan terjadi perubahan suhu larutan dalam gelas kimia yang menjadi hangat. Nah, yang ketiga, timbulnya gas.
Misalnya, sekeping batu marmer dimasukkan dalam gelas kimia yang berisi asam klorida, maka akan muncul gelembung-gelembung gas. Ada contoh lain, misalnya kertas dibakar akan terjadi perubahan warna dari putih menjadi abu-abu. Selain itu juga terjadi gas hasil pembakaran. Nah, ini macam-macam dan contoh perubahan kimia. Yang pertama, proses pembakaran. Misalnya kertas yang dibakar, kayu dibakar, bensin terbakar, rumah terbakar, plastik terbakar, dan lain-lain. Yang kedua, proses pencampuran zat. Misalnya, batu kapur ditambah larutan asam klorida, cuka ditambah soda kue, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, proses peragian, yaitu susu diubah menjadi keju, singkong diubah menjadi tapai, kedelai diubah menjadi tempe, dan sebagainya. Yang keempat, proses kerusakan, misalnya pengeratan pada besi, pelapukan pada kayu, pembusukan sampah, dan lain-lain. Yang kelima, proses biologi makhluk hidup. Proses pencernaan makanan, proses pernapasan, proses fotosintesis pada tumbuhan, proses metabolisme tubuh, dan lain-lain. Yang terakhir, proses perkembangan. Makhluk yang baru lahir sampai makhluk hidup dewasa, cabai hijau menjadi cabai merah, dan sebagainya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.